Berbicara dengan William Wongso tentang makanan dan cara makan seakan tidak akan pernah ada habisnya. Salah satu pakar kuliner ini memang sejak kecil sudah terbiasa mengasah cita rasanya di lingkungan keluarganya. Ayahnya yang fotografer Bung Karno dan juru kamera pertama film berita yang banyak mendokumentasikan perang masa kemerdekaan misalnya, mengajarkan memakan nasi dengan kuah teh. Menurut William, cara ini baik untuk mengembalikan cita rasa ke titik netral setelah digembur aneka seasoning, aneka makanan berbumbu, selain memang untuk mengajarkan bahwa kalau melarat, orang itu harus bisa makan sesederhana itu. Lahir di Malang tanggal 12 April 1947, William memulai pendidikan formal di bidang yang berhubungan dengan roti atau bakery sejak tahun 1978 di Australia. Tahun 1982, ia bergabung dalam Research Department of the Swiss Master Bakers and Confectioners Association, Pastry and Confectionery di Lausanne, Swiss. Tahun 1992, ia mengikuti sommelier program pada California Wine Education Program, University of California at Davis. Memang, selain dikenal sebagai pakar kuliner, William juga dikenal sebagai pakar minuman anggur yang cukup handal. Tahun 1992, bersama seorang temannya dari Inggris, ia berinisiatif mendirikan Jakarta Wine Society. Secara rutin, William menjadi tuan rumah pakar wine dari pusat-pusat wine dunia yang datang ke Indonesia untuk mengajar tentang wine. Pengetahuannya tentang minuman ini cukup diakui, sehingga sejak tahun 1999 ia dipercaya menjadi ketua untuk Indonesia International Wine and Food Society.
organisasi masyarakat wine dan makanan yang berbasis di London. William yang pernah belajar di Sydney, Canberra, dan Melbourne tentang penyiaran radio pada tahun 1972, mulai serius menekuni bidang makanan sejak membuka Vinet's Bakery pada tahun 1977. Sejak itulah ia sangat serius mendalami bidang ini yang kemudian juga menjadi lahan kehidupannya. Keahliannya di bidang kuliner bukan cuma dalam soal masak-memasak, tetapi termasuk manajemen dapur hingga ke penyajian di atas meja. Karenanya, ia paham mulai dari jenis bahan makanan apa, di mana mencarinya, untuk masakan apa, bagaimana memasak sampai menyajikannya. Karena pengetahuannya inilah, ia diminta merintis pendirian dan mengoperasikan sejumlah rumah makan maupun pusat-pusat makan, mulai dari restoran yakiniku dan sabu-sabu Hanamasa tahun 1987-1992, kemudian mendirikan dan mengoperasikan Sarinah Food Court yang berkapasitas 800 kursi dengan 26 warung makanan 1993-1996. Mendirikan dan mengoperasikan pendopo food court di Lippo Village, Karawaci, Tangerang 1994-1997, dan beberapa lagi yang sekarang ditanganinya langsung sejak tahun 1997 adalah William Cafe Artistic, tempat makan eksklusif milik William yang hanya melayani tamu berdasarkan pesanan. Suatu hari sebulan lalu, Kompas diundang William yang bernama lengkap William Wirya Atmaja Wongso ke William Cafe Artistic di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Restoran yang berada di atas toko roti Vinet itu kecil saja, berkapasitas sekitar 30 kursi yang menjamin suasana akrab. Penataan ruangannya menimbulkan kesan hangat dengan meja kayu dari batang sakit pohon yang cuma tumbuh di Sulawesi Tenggara, buku-buku di satu pojok, rak botol anggur di sisi lain, dan tamu melalui sebuah jendela kaca besar bisa leluasa melihat para juru masak bekerja. Inilah menu yang disajikan siang itu. Eggpan lasana with Norwegian sarden sebagai hidangan pembuka. Untuk menu utama disajikan Tornadoes Cafe William yang terdiri dari daging sapi tenderloin dari Australia yang lembut dan terasa meleleh di mulut dengan siraman ragut jamur liar
ditutupi keripik kentang dan dihiasi sayuran. Hidangan penutup sebelum disajikan teh atau kopi adalah Le Fonle Grand Marnier Orange and Cream Brulee yang berupa susunan semacam keripik yang diselingi krem dan disiram saus sitrus. Begini cara memakannya, kata William, seraya memotong tumpukan krem dan keripik itu tegak lurus dari atas. Orang memang sering bingung bagaimana cara makannya. Ini saya kreasikan dari kesenangan orang Indonesia yang suka bunyi kriuk-kriuk seperti bunyi kerupuk saat makan. Kafe artistik menerima tamu hanya bila ada yang pesan. Ya, ini hanya salah satu format restoran. Banyak format lainnya seperti ada yang menunya terserah si pemilik restoran. Take it or leave it. Ini kultur Eropa sebenarnya. Personality restoran. Karena yang punya restoran adalah juga si koki. Dia punya suasana sendiri yang masaknya sesuai musim. Dia cari ke pasar apa yang sedang musim, lalu itu yang dia masak. Konsumennya punya respect terhadap restoran seperti ini karena konsumen merasa saya datang ke sana untuk sebuah kejutan dan dia pasti mendapat makanan yang khas. Orang yang punya minta dalam bidang kuliner, makanan, gastronomi harus bersifat adventurir. Dia menginginkan. Ini seperti mereka yang suka dengan benda seni. Bedanya, benda seni bisa dilihat atau didengar, makanan harus ditelan. Resikonya besar. Kolesterol naik. Bukan cuma kolesterol. Ada unsur budaya, agama. Misalnya orang Amerika kalau melihat kepala ikan disajikan di atas meja, barangkali bisa pingsan. Makanya anak-anak Amerika kalau disuruh menggambar ikan bentuknya persegi karena yang dia lihat adalah filet. Hanya daging tanpa rangka. Di Perancis, ayam-ayam yang termasuk kategori gastronomi, ketika membelinya, kepalanya harus tidak boleh putus, bulunya utuh. Ini untuk sumber informasi si pembeli, ayam apa yang dibelinya. Lain dengan di sini, kita kenalnya cuman pitik tok, hanya ayam broiler dan ayam kampung. Mengapa? Itu memang bukan tradisi kita. Di negara-negara yang punya tradisi, prinsipnya adalah we taste what they eat. Kita merasakan apa yang mereka makan. Bila kita makan ayam, kita merasakan citra ayam itu dari apa yang
dimakan si ayam. Di luar pakan yang diberikan, ayam juga dibedakan berdasarkan jenisnya. Di sini belum terjadi. Di Perancis, misalnya, ada ayam jenis blue fit. Di Cina ada yellow fit. Jadi bila restoran menyajikan ayam jenis itu, konsumennya akan segera tahu restoran itu baik. Prinsip-prinsip ini yang harus diperkenalkan ke pasar. Sate ayam misalnya, sekarang taunya ya sate ayam, selamanya begitu-begitu saja. Karena ayam kampung mahal, bahannya pakai ayam petelur yang sudah tidak produktif lagi supaya ada konsistensi daging. Rasanya lebih intensif dibandingkan ayam broiler biasa. Itu yang menjadi benchmark penanda rasa sate ayam Madura. Bila suatu ketika restoran juga menyediakan macam sate yang sama, ini bisa merangsang petani menciptakan produk yang lebih berkualitas. Di Cianjur ada restoran yang menyediakan ayam kampung rebus yang makannya cuma katul beras yang ditaruh di kotak. Pemilik ayam-ayam itu adalah para ibu yang memberi makan ayamnya seperti menyuapi. Gabahnya misalnya harus dikukus dulu. Kita harus terus mengembangkan ciri khas daerah masing-masing dan ada standar benchmark. Tidak usah banyak-banyak yang dikembangkan. Sekarang mau cari telur asin Brebes yang benar saja bingung. Pemdanya misalnya kan bisa menentukan bila mau menyebut telur asin Brebes harusnya memenuhi suatu standar tertentu. Misalnya pengasinannya memakai apa, berapa lama, rupa telurnya harus berminyak, berwarna oranye. Produksi bisa di mana saja, seperti minuman anggur dari Prancis. Ada komite yang menentukan jenis minuman anggur yang dipatuhi sehingga buat konsumen dan produsen juga jelas. William menikah dengan Lucianawati Raharjo dan pernikahan mereka membuahkan 2 putri, Tia Wongso yang sedang belajar desain grafik di Curtin University di Perth, dan Olivia Wongso yang belajar komunikasi massa dan jurnalistik di universitas yang sama. Sebagai orang yang diakui di bidangnya, William pernah dipercaya memimpin berbagai organisasi yang berhubungan dengan makanan. Antara lain, ia adalah Presiden Chain des Rôtisseries Indonesia, Chapter 1986-1993. Pernah memimpin Lembaga Kuliner Indonesia 1999-1992. Menjadi Ketua Jakarta Wine Society
1991-1994, bahkan menjadi penasehat Menteri Pangan 1994-1995 untuk mempromosikan cinta makanan Indonesia yang inisiatifnya datang dari almarhumah Nyonya Tin Soeharto. Tentang makanan Indonesia, saya khawatir generasi sekarang sudah tidak mengenal makanan Indonesia, tidak suka. Yang mereka kenal makanan catering, makanan fast food. Kita harus giat mengasosiasikan kualitas makanan Indonesia. Sekarang orang menganggap makanan Indonesia tidak boleh mahal sebab referensi yang melekat adalah makanan itu bisa dibuat di rumah atau makan di warung. Mengenai cita rasa, kebanyakan masih sangat kuat cita rasa etnis dan regionalnya. Bila mau belajar mengemari makanan, orang harus berani merasakan makanan secara lebih rasional dibandingkan insting. Contoh insting adalah karena orang itu besar cuma mengenal soto Ambengan, buat dia makanan enak ya cuma soto Ambengan itu. Yang lainnya dia tidak mau tahu. Cita rasa secara umum, orang mengenal makanan Padang. Tetapi, lagi-lagi, makanan Padang berbeda dari satu daerah ke daerah. Banyak orang Jakarta yang pergi ke Padang mengatakan, makanan Padang di sana kurang enak. Siapa yang salah? Itu karena terjadi pergeseran cita rasa. Orang Padang yang merantau kemana-mana mengadaptasi cita rasa di tempatnya yang baru. Buat saya pribadi, bila ke Sumatera Barat, saya tidak akan melewatkan Bukit Tinggi, nasi kapaunya. Kombinasi makanan di piring orang Indonesia yang mencampur nasi dengan aneka lauk dan sayur itu khas. Menurut saya, cara makan orang Indonesia itu unik. Ini berbeda misalnya dengan cara makan orang Prancis, negeri yang disebut sebagai pusatnya kuliner. Bila orang Indonesia ditanya apakah makanannya enak, daging sapi atau ayamnya enak, jawabnya selalu sedep bumbunya. Ia tidak menyebutkan apakah daging ayamnya enak.
Bila yang ditanya orang Prancis, apakah menu dagingnya enak, ia akan menjawab, dagingnya prima, sausnya adalah komplemen. Dua sudut pandang yang berbeda itu menyebabkan untuk restoran kelas atas di sana, kunci dari rasa adalah cara memasak. Jadi, lamanya waktu memasak, setiap bahan harus pas. Tidak terlalu masak, juga tidak kurang masak. Saus menjadi pemberi nuansa. Jenis saus yang sama bisa berbeda jauh harganya, tergantung dari bahan apa yang dipakai. Apakah jamur truffle atau apa? Bila ia tambahkan wine, apa jenisnya? Di sini selalu jawabannya pokoknya bumbunya sedap. Bagaimana tentang makanan gaya rames itu? Orang kita tata cara makannya punya keunikan sendiri. Sistemnya ngerames. Dalam sensasi rasa, orang Indonesia saat makan dalam kunyahan yang bersamaan tiap bagian lidah merasakan cita rasa yang berbeda. Rasa pedasnya mungkin nyantol di sebelah kiri. Saat makan, dia tidak menentukan rasa pedas itu berada di sebelah mana. Tahu-tahu sambalnya dimasukkan karena kurang pedas, ditaruh di kerupuk, atau dia ambil kerupuk, kasih kecap manis, dimasukkan ke mulut. Kompleksitas yang ditimbulkan sangat bervariasi. Buat saya hal itu unik. Belakangan, bila mau ditambah lagi, dia celupkan kerupuk ke bumbu gado-gado, dimakan berbarengan dengan yang lain. Keunikan lain, orang Indonesia kalau makan harus ada bunyi kriuk-kriuk kerupuk. Jadi ada rasa pedas, manis, asin. Bila cuma asin saja secara umum tidak kena. Makanya kecap manis masih menjadi bagian nomor 1. Dalam pengembangan cita rasa, orang perlu berhubungan dengan sumber-sumber makanan aslinya, terutama bila ia menjadi chef atau juru masak. Ia harus berwawasan. Indonesia secara fisik sudah punya banyak hotel bintang 5 plus bahkan. Tetapi apa juru masak kita sudah luas wawasannya? Tidak bisa ia misalnya cuma bekerja di chain hotel A terus, walaupun ia berpindah-pindah negara. Ia juga harus melihat dan merasakan
makanan dari luar tempatnya bekerja. William memiliki ayah yang senang makan dan senang memasak, terutama masakan Cina. Ayahnya senang masakan Padang dan ayahnya yang membawanya ke Jakarta. Hal-hal sederhana seperti ketika makan di restoran Padang, nasi harus tambah sementara kuah tidak bayar, menarik perhatian William. Terhadap dua putrinya, sejak mereka kecil, William mengikutkan mereka pada seleranya. Ia mengajarkan cita rasa yang baik, yang unik, dan mencari tahu. Jadi, bila sedang di Jakarta, jika ingin makan makanan khas yang adanya di kaki lima, mereka akan makan bersama di emperan itu. Bagaimana meningkatkan citra masakan Indonesia? Yang paling penting, masyarakat harus sadar bahwa Indonesia punya keunikan variasi makanan daerah yang luar biasa banyak jenis dan keunikannya. Bagaimana mungkin bila masyarakat kita sendiri tidak mengenal makanan Indonesia, tetapi pemerintah menggembar-gemborkan We Go Internasional. Lalu, makanan apa yang akan diperkenalkan ke dunia internasional? Dalam seminar-seminar selalu saya katakan, misalnya besok kita terbentur tenggat bahwa makanan Indonesia harus tampil secara internasional, yang bisa kita tampilkan segera adalah makanan Padang. Karena dari Sabang sampai Merauke semua orang kenal makanan Padang. Saya mengambil pilihan itu karena apa mungkin kita menampilkan misalnya makanan dari Palangkaraya, apa cukup banyak orang yang tahu? Bagaimana dengan cara makan? Keunikan itu harus ditunjukkan. Saya bangga bila suatu ketika bisa mengajari di meja disediakan wijian atau mangkok tempat air untuk mencuci tangan. Orang asing diajari the art of eating with hand. Itu cara yang paling bersih kan? Yang salah adalah salah sendiri tidak cuci tangan dulu. Memakai tangan bukan berarti memakannya dengan meraup. Coba perhatikan ibu-ibu kita. Pakai tangan, makannya halus sekali, tidak belepotan. Jadi harus ada niat untuk mengintroduksi.
cara makan merames itu harus tetap ada. Tugas koki untuk menciptakan semua bumbu dan bahan yang harus dirames. Perpaduannya, setiap orang boleh main sendiri. Itu sama dengan saya memberi 10 pilihan warna. Bagaimana memadukan ke-10 warna itu terserah masing-masing. Kompromi dalam mengolah makanan Indonesia cuma satu. Rasa pedas saja yang boleh dikurangi, sementara yang lain tidak boleh. Yang sering salah kaprah adalah sisa bumbu itu dimainkan, dikurangi, atau ditambahi jenisnya. Akibatnya, maunya fusion atau penggabungan yang terjadi confusion atau kebingungan. Sekarang mulai ada lagi yang mengangkat makanan khas Indonesia yang hampir hilang karena tidak digemari. Tetapi standar rasa itu siapa yang menentukan? Apa yang dimaksud standar? Jangan-jangan itu menjadi pembatas kreativitas. Yang saya maksud standar adalah patokan seperti apa rasa aslinya. Bagaimana membuatnya. Yang saya khawatirkan karena perkembangan zaman, kemudian tidak ada lagi yang tahu standar rasa itu. Yang datang belakangan diterima sebagai sesuatu yang asli, padahal bisa jadi itu bukan rasa yang awalnya. Misalnya, aslinya adalah A, tetapi yang sekarang dianggap asli sudah sampai Z. Itu kan terlambat mendokumentasikan yang asli. Yang harus kita lakukan bersama-sama adalah mempertahankan menu populer dari daerah masing-masing. Jangan pelit menyebarkan informasi bila tahu ada makanan yang enak dan baik. Tujuannya supaya lebih banyak orang tahu dan mengapresiasi, timbul tukar-menukar cita rasa. Di Perancis, karena begitu takutnya invasi makanan fast food ala Amerika sehingga generasi muda tidak lagi mengenal makanan asli mereka sendiri. Kalau tidak salah, tahun 1989, mereka mendirikan institusi yang anggotanya menteri sampai para chef top. Mereka memberi kurikulum ekstra kepada anak-anak SD mengenai makanan tradisional Perancis. Ada satu hari pada setiap bulan Oktober diselenggarakan festival masakan tradisional yang diselenggarakan seluruh Perancis dan anak-anak sekolah diminta mencicipi. Bagaimana Anda membentuk cita rasa Anda? Saya bukan dari keluarga fancy. Ayah saya orang yang pragmatis. Dia suka makan, suka masak, segala macam bisa. Dia orang teknis, juru kamera, fotografer. Dari kecil, seperti yang juga saya lakukan dengan dua putri saya, mereka saya ikutkan dengan selera saya. Ketika mereka berusia 10 tahun,
Saya sudah mengajarkan mereka mencicipi wine. Saya ajak mencoba makanan yang enak di pinggir jalan. Cari coto Makassar di Cilinting, Jakarta Utara. Dalam melakukan ini, saya tidak bertujuan mengambil alih selera mereka. Tujuannya dengan selera yang baik, besoknya gampang dalam bersosialisasi karena pergaulan internasional. Bila bertemu orang yang baru dikenal, lalu membicarakan soal makanan yang disajikan di meja, semua akan langsung seperti pintu yang terbuka. Percakapan jadi lancar. Itu pengalaman saya. Apakah kita akan menjadi orang yang kemana-mana naik Rolls Royce, tetapi ketika makan di meja makan belepotan, tidak mengerti tata caranya? Kan malu.